Itu banyak orang, banyak jemaat, terutama mereka yang memiliki kesulitan untuk menghadirkan pelayan karena menyangkut gaji perbelanjaan atau belanja. Nah, ketika kita sudah memiliki persamaan persepsi dengan ini, ya saya kira Rawamangun tidak punya kesulitan lagi. Dan sudah memiliki komitmen dengan itu, ya sampai sekarang lancar saja. Mudah-mudahan tidak lagi kembali ke belakang seperti itu. Kalau Tuhan izinkan nanti Pak Banner Siburian jadi Sekjen HKBP, ya, apakah gagasan ini akan diteruskan? Mengingat program yang sudah berjalan, sentralisasi keuangan itu, kita berterima kasih, dipelopori, dimulai, tentu tidak akan sempurna. Ini kan harus terus dijalankan, kesempurnaan itu nanti akan kelihatan. Apa kira-kira ke depan sentralisasi ini dibuat apa ke depan? Sentralisasi ini saya kira sudah menjadi berkat Tuhan yang kita maknai sebagai cara HKBP keluar dari perbedaan atau pengelompokan atau berlomba-lomba mencari tempat sehingga ada persaingan di antara sesama pelayan. Nah, kita yakin sentralisasi keuangan ini menjadi sebuah solusi yang kita yakini diberikan Tuhan kepada kita. Nah, saya selalu mengatakan kita sudah pada tahap point of no return. Jadi kita sudah tidak akan kembali lagi ke belakang. Namun bukan berarti sampai tahap ini semua sudah sempurna. Selalu masih ada hal-hal yang harus kita perbaiki, baik menyangkut pelaksanaannya, termasuk soal kejujuran di semua jemaat-jemaat dan komitmennya untuk melakukan itu. Artinya di tengah rai masih ada jemaat-jemaat yang belum sepenuhnya untuk melakukan itu. Dan di sisi lain masih diduga banyak jemaat atau oleh para pelayan yang belum sungguh-sungguh dengan sekuat tenaga menggali potensi ini. Nah, ke depan memang itu harus kita garap agar peningkatan sentralisasi ini semakin sempurna ke depan. Namun memang kita yakin dengan persembahan sentralisasi ini tidak lagi hanya satu-satunya. Kita mesti menggarap aset HKBP, badan usaha HKBP agar menopang ini. Jadi kita memperluas semua cakupan yang dapat menopang sentralisasi ini. Jadi tidak hanya satu-satunya persembahan dari jemaat itu. Nah, saya kira seperti ini, sentralisasi ini bisa kita pertahankan. Maka di desa-desa pun sebetulnya kalau peningkatan kehadiran warga jemaat ditingkatkan, pelayanan ditingkatkan, kehadiran warga jemaat meningkat, ya sentralisasi pasti meningkat dengan lebih baik. Maka potensi ini jangan dianggap hanya seolah-olah ada di kota. Bukan. Potensi ini di semua jemaat di HKBP ada di desa, di daerah transisi maupun di kota. Yang penting semuanya harus mengembangkan potensi sesuai dengan apa yang dimiliki oleh jemaat masing-masing. Kita masuk ke Sinode Godang, baik. Pendeta. Karena Sinode Godang ini kan banyak dibicarakan, terutama jemaat HKBP, di mana-mana menjadi diskusi. Iya, betul, betul. Titik pusat dari Sinode ini karena pemilihan pimpinan dari pucuk tertinggi HKBP, 5 pimpinan utama dan 32 nanti pareses akan dipilih. Tidak tertutup kemungkinan apa yang dibicarakan jemaat, misalnya ada tendensi-tendensi negatif, ada calon yang sudah jauh-jauh hari, bertahun-tahun lalu sudah mempersiapkan tim, sudah membicarakan berkali-kali di berbagai perhelatan. Ini kan semacam kontestasi politik, padahal kan ini pesta rohani yang harusnya happy dan merdeka kita melakukannya. Apa tanggapan Pak Banner yang juga maju mendeklirkan akan mencalonkan diri?
Ya, ini memang sebuah pengalaman yang harus kita dengar dengan lebih objektif, dan para warga jemaat kalau memang melihat itu sesuatu yang perlu diwaspadai, saya kira memang kita harus berterima kasih kepada warga jemaat sebagai bukti bahwa mereka mencintai HKBP. Maka kita tidak antipati dengan persepsi yang mungkin ada di kalangan warga jemaat. Namun saya pribadi punya keyakinan yang kokoh bahwa Sinode Gudang ini masih tetap sebagai pesta sukacita, pesta demokrasi ala HKBP, dan pesta keakraban perhamaranggion di antara sesama pendeta maupun para penatua segenap utusan di HKBP. Ya, saya sendiri mengatakan seperti ini. Kalau ada pertanyaan sejenis seperti ini, saya menjawab seperti ini. Saya 2 kali kebetulan jadi preses itu tidak punya modal apa-apa sih. Tidak pernah kasih souvenir, apalagi katanya baju, apalagi yang sifatnya amplop. Karena kami sama-sama pendeta kan tahu semua berapa belanjanya masing-masing. Nah, tetapi saya kebetulan 2 periode itu terpilih juga. Itu berarti saya harus punya keyakinan yang kokoh bahwa peserta sinode itu melihat bukan karena menerima atau bukan karena diberikan oleh orang lain. Namun saya tidak bisa memastikan 100% atau tidak itu berlangsung sekarang. Itu makanya kembali tadi kepada pengalaman yang dilihat oleh warga jemaat di lapangan. Nah, saya memang tidak dapat memastikan bahwa itu sama sekali tidak ada. Maka saran saya sebetulnya ialah kepada peserta sinode Kristen, ya lihatlah mana yang lebih pas, yang tidak jatuh kepada money politics. Ya kalau memang daripada hamba Tuhan ada yang melakukan itu, saya kira tidak perlu dipilih, ya mungkin dihiraukan saja, tapi biarlah mereka punya keyakinan, kembali memilih dengan merdeka, memilih tanpa beban, memilih dengan penuh sukacita, dan penuh dengan kebahagiaan. Jadi saran saya ialah kalau memang ada orang seperti itu, ya mudah-mudahan tidak ada, tapi kalau ada, ya tidak perlu diterima seperti itu. Abang Pendeta kan kedua kali mencalonkan sekjen HKBP. Di 4 tahun lalu kan seingat kami juga Amang mencalonkan. Bagaimana kepercayaan diri melihat pengalaman 4 tahun ini di kondisi sekarang, peluang itu terbuka kah? Soal peluang itu selalu terbuka sebetulnya, Amang. Tidak ada yang tertutup untuk peluang ini. Nah, saya sendiri sebetulnya sempat tidak lagi punya ambisi untuk ini, tapi sebagian kawan-kawan kan masih mendorong, menginginkan, mencari sosok yang menurut mereka cocok di situ. Nah, dengan dorongan ini, dengan masukan dari berbagai kawan-kawan, ya kita terbuka menyambutnya untuk mempersiapkan diri, mempersembahkan diri menjadi calon sekretaris jenderal di HKBP. Nah, memang saya sudah ikut dalam kontestasi ini tahun 2020 yang lalu, tapi kebetulan memang saya belum memiliki suara yang signifikan untuk menjadi calon sekjen waktu itu. Maka secara sadar memang saya memilih untuk mundur. Biarkanlah yang lebih senior, yang lebih banyak suaranya untuk didukung menjadi sekjen di HKBP. Nah, pengalaman 2 kali preses itu memang sedikit merasa bergumul juga sebetulnya waktu itu.